إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat, masih memberikan kepada kita rahmat, masih memberikan kepada kita hidayahnya. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita datang ke masjid ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pernah bosan kita sampaikan, kita ucapkan kepada Nabiullah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak dan merasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua yang hadir. Marilah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian yang paling sederhana, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang singkat dan terbatas ini khatib akan membawakan khutbah dengan judul pelajaran dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidup mungkin sudah berpuluh kali kita merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Namun pertanyaan yang seharusnya menjadi renungan bagi kita adalah, sudah sejauh mana kita menanam, memupuk, memelihara, serta mengekalkan nilai-nilai kurban itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 86 tahun. Dalam waktu yang cukup lama Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doanya yang tak pernah ia tinggalkan, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Menurut Imam Abu Fida Ismail bin Katsir, doa ini dilantunkan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang soleh, yang taat dan patuh
serta menjadi teman yang akan menghibur dirinya. Bagi Ibrahim, anak bukan sekedar orang yang akan melanjutkan keturunan, bukan sekedar orang yang akan mewarisi harta, namun yang terpenting anak harus mampu mewarisi iman dan agama hari ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip inilah yang mestinya kita jadikan contoh dalam mendidik anak. Orang tua seharusnya menyadari bahwa anak bukan sekedar orang yang akan mewarisi harta dan mungkin tahta, pangkat dan kedudukan yang kita miliki hari ini. Kita boleh bangga dengan anak-anak kita hari ini. Kita boleh bangga dengan anak-anak kita yang cerdas. Kita boleh bangga dengan anak-anak kita yang sarjana dan berpendidikan. Kita boleh bangga dengan anak-anak kita yang berpangkat dan berkedudukan. Kita boleh bangga dengan anak-anak kita yang kaya raya hari ini. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setelah kepergian kita, apakah setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, anak-anak kita yang kita banggakan hari ini tetap akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, atau mungkin menyembah yang lain? Ataukah setelah kematian kita suatu hari nanti, anak-anak kita akan mendoakan kita sebagai orang tuanya yang telah meninggal dunia? Apakah anak-anak yang kita banggakan hari ini akan mewarisi iman, akan mewarisi agama yang kita miliki hari ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Ibrahim alaihissalam, setelah lama menunggu dengan penuh kesabaran, akhirnya doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat As-Saffat, "Fabasyarnahum bighulamin halim." Lalu kami berikan kepada Ibrahim kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yang baik. Anak itu lahir dan diberi nama Ismail, anak yang sehat dan cerdas. Kehadiran Ismail bagi Ibrahim dan keluarganya ibarat hujan di tengah kemarau yang berkepanjangan, pelipur lara, penghibur duka. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim, anak yang baru lahir itu diantarkan ke suatu lembah sunyi tak berpenghuni, cikal bakal kota Makkah hari ini. Bagi seorang suami, berpisah dengan istri adalah pengorbanan. Bagi seorang ayah, berpisah dengan anak yang dinanti dan ditunggu kehadirannya puluhan tahun lamanya, mungkin adalah sebuah penyiksaan. Tapi Ibrahim sadar, ya Nabi, ya Rasul, bahkan Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Bagi Ibrahim alaihissalam, bumi boleh hancur, langit beruntuh, namun perintah Allah Subhanahu wa taala tetap dipikul di bahu, dijinjing dengan tangan, digigit dengan gigi geraham. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobaan yang diberikan Allah kepada Ibrahim tidak sampai di situ saja. Ketika Ibrahim kembali mengunjungi Ismail ke Makkah, saat itu didapatilah Ismail as-sa'yah. Menurut Ali As-Subuni, as-sa'yah adalah ketika Ismail berumur belasan tahun, ketika Ismail remaja yang sudah bisa membantu sebagian pekerjaan daripada ayahnya Ibrahim. Tibalah perintah yang lebih dahsyat lagi. Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Di mana ada perintah yang lebih besar, di mana ada perintah yang lebih dahsyat daripada perintah
untuk menyembelih anak kandung sendiri, menyembelih darah daging sendiri, bahkan menyembelih anak yang ditunggu dan dinanti kehadirannya puluhan tahun. Betapa sedihnya Ibrahim alaihissalam, tetapi lagi-lagi Ibrahim sadar bahwa ia Nabi, Rasul, bahkan bergelar Khalilullah. Apapun yang diperintahkan kepada Ibrahim, Ibrahim tentu akan sami'na wa ata'na, tanpa sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk curiga dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pula sikap Ismail alaihissalam yang akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim? Allah abadikan dialog antara Ibrahim dan Ismail di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim sebagai seorang Nabi, Rasul, sebagai seorang ayah dari Ismail, tidak mentang-mentang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala lalu Ibrahim langsung menyembelih Ismail. Tidak. Di sini ada hikmah, ada dialog antara ayah dengan anak, ada dialog antara orang tua dengan anak, yang mungkin pada dasawarsa kali ini dan mungkin juga pada hari ini dialog itu yang sudah jarang terjadi antara orang tua dengan anak. Orang tua sibuk dengan kehidupan kerja dan dunia bisnisnya, anak pun sibuk dengan dunianya masing-masing. Bahkan Nabi Ibrahim telah mencontohkan puluhan abad yang lalu, ketika perintah Allah datang tak semena-mena langsung dilaksanakan, tetapi berdialog dengan Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu Ismail sudah beranjak remaja, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anak belahan jiwaku, ayah bermimpi kalau Allah menyuruhku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara." Wahai anakku, wahai Ismail, apa pendapatmu? Ismail paham kalau penyembelihan bermakna kematian. Ia akan berpisah dengan ibu yang sangat menyayanginya. Ia akan berpisah dengan ayah yang sangat dihormatinya. Ia akan berpisah dengan masa remajanya. Bahkan ia akan berpisah dengan dunia dan seisinya. Namun dengan tenang anak remaja itu menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jangan ragu, jangan bimbang, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita bayangkan kalau Ismail itu adalah anak kita hari ini. Coba kita bayangkan kalau Ismail itu adalah anak kita hari ini. Apa yang akan dilakukannya apabila kita sebagai orang tua akan menyembelihnya? Mungkin ia akan melawan dan bahkan mungkin akan menyembelih kita terlebih dahulu sebelum kita sempat untuk menyembelihnya. Karena tidak sedikit di antara anak-anak hari ini, jangankan berkorban untuk ayah dan ibunya, berkorban untuk negara, bangsa dan agamanya, terlalu banyak anak-anak hari ini, remaja hari ini menghancurkan masa depannya sehancur-hancurnya demi kenikmatan yang sesaat. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu pertanyaan yang kadang mengusik kita adalah, masih adakah anak seperti Ismail hari ini? Tentu jawabannya adalah, apakah masih ada orang tua seperti Ibrahim hari ini? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ماردا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر